Dua pesawat angkut militer jenis V-22 Osprey yang membawa personil elit Navy SEAL dilaporkan ditembak jatuh saat mencoba melakukan pendaratan di salah satu fasilitas kilang minyak strategis Iran. Insiden ini terjadi setelah sistem pertahanan udara Iran yang menggunakan perangkat buatan Rusia mengunci dan melepaskan tembakan ke arah kedua pesawat tersebut. Seluruh personel yang berada di dalam pesawat dinyatakan tewas di lokasi. Tidak ada korban selamat. Informasi awal menyebutkan bahwa kedua unit V-22 Osprey memasuki wilayah udara Iran dalam misi yang hingga kini belum diakui secara resmi oleh Washington. Target yang dituju adalah kompleks kilang minyak yang dikategorikan sebagai infrastruktur energi vital milik Iran. Pihak militer Iran menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka mendeteksi objek terbang tak dikenal yang terbang rendah dan bergerak menuju zona terbatas sebelum akhirnya diidentifikasi sebagai ancaman militer. Sumber pertahanan regional menyebutkan bahwa sistem yang digunakan untuk menjatuhkan kedua pesawat tersebut merupakan sistem pertahanan udara buatan Rusia yang telah lebih dulu dikirimkan ke Iran dalam beberapa tahun terakhir. Sistem tersebut diklaim memiliki kemampuan pelacakan target rendah dan kecepatan respon tinggi terhadap ancaman udara taktis. Setelah penguncian radar dilakukan, rudal dilepaskan dan menghantam kedua pesawat dalam waktu yang hampir bersamaan. Rekaman radar yang beredar di kalangan militer kawasan menunjukkan bahwa kedua V-22 Osprey terbang dalam formasi terpisah namun masih dalam jarak koordinasi operasi. Keduanya diduga tengah bersiap melakukan pendekatan vertikal untuk pendaratan cepat, sebuah manuver yang menjadi keunggulan platform tersebut dalam operasi khusus. Namun sebelum prosedur pendaratan selesai, sinyal gangguan terdeteksi dan komunikasi terputus. Pihak Iran mengklaim tindakan tersebut sebagai respon defensif terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan. Mereka menegaskan bahwa setiap objek militer asing yang memasuki wilayah udara tanpa izin akan dianggap sebagai ancaman langsung. Pernyataan resmi dari otoritas pertahanan Iran juga menyebut bahwa sistem pertahanan udara yang digunakan berada dalam kondisi siaga penuh menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk. Di sisi lain, hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat terkait detail misi maupun konfirmasi jumlah korban. Namun sejumlah analis militer menilai bahwa penggunaan V-22 Osprey mengindikasikan operasi beresiko tinggi yang kemungkinan melibatkan penyusupan cepat dan ekstraksi taktis. Keterlibatan personel Navy SEAL memperkuat dugaan bahwa misi tersebut bukan operasi rutin. Kilang minyak yang menjadi titik insiden disebut sebagai salah satu simpul distribusi energi penting bagi Iran. Lokasi tersebut dijaga ketat dan dilindungi sistem pertahanan berlapis. Penetrasi udara ke zona tersebut tanpa deteksi dini hampir mustahil tanpa dukungan intelijen dan perencanaan matang. Fakta bahwa pesawat berhasil mendekati area target sebelum ditembak menunjukkan adanya eskalasi signifikan dalam dinamika keamanan kawasan. Insiden ini berpotensi memperburuk hubungan antara Washington dan Teheran, terutama karena melibatkan aset militer strategis dan korban dari unit pasukan khusus elit. Selain itu, keterlibatan sistem pertahanan udara buatan Rusia dalam insiden ini menambah dimensi geopolitik yang lebih luas. Situasi ini diperkirakan akan memicu reaksi diplomatik dan militer dalam waktu dekat. Detil kronologi penembakan mulai terungkap beberapa jam setelah insiden terjadi. Sumber keamanan kawasan menyebutkan bahwa kedua V-22 Osprey terdeteksi memasuki radius pertahanan udara Iran pada ketinggian rendah dengan pola terbang yang berusaha menghindari radar jarak jauh. Namun sistem pertahanan udara Iran yang telah dimodernisasi dengan teknologi Rusia mampu mendeteksi perubahan sinyal dan pergerakan anomali di sektor selatan instalasi energi tersebut. Menurut data militer regional, radar pertahanan Iran lebih dulu melakukan identifikasi awal terhadap dua objek berkecepatan sedang yang bergerak dalam koordinasi taktis. Setelah dilakukan verifikasi lintas sistem, keduanya diklasifikasikan sebagai ancaman potensial. Prosedur standar langsung diberlakukan, peringatan elektronik dikirimkan, sistem penguncian radar diaktifkan, dan baterai rudal siaga ditempatkan pada mode tempur penuh.
Sistem pertahanan udara yang digunakan dilaporkan memiliki kemampuan multi-target engagement, memungkinkan pelacakan dan penembakan terhadap lebih dari satu sasaran secara simultan. Hal ini menjelaskan mengapa kedua pesawat dapat dihantam hampir bersamaan. Analisis awal menunjukkan bahwa rudal pertama mengenai Osprey yang berada di posisi depan menyebabkan ledakan di udara sebelum pesawat sempat melakukan manuver menghindar. Beberapa detik kemudian, rudal kedua menghantam unit di belakang yang mencoba mengubah arah dan ketinggian. Ledakan di udara menyebabkan serpihan badan pesawat dan komponen rotor menyebar luas. V-22 Osprey dikenal sebagai pesawat tilt rotor dengan kemampuan lepas tandas dan mendarat vertikal, namun struktur tersebut memiliki kerentanan tinggi apabila terkena rudal berpemandu radar. Kerusakan pada sistem rotor atau sayap lipat dapat langsung menyebabkan hilangnya kendali total. Sumber intelijen menyebut bahwa komunikasi terakhir dari salah satu pesawat hanya berlangsung singkat dan terputus mendadak. Tidak ada sinyal darurat lanjutan yang diterima. Hal ini memperkuat dugaan bahwa dampak rudal terjadi secara fatal dan instan. Mengingat jenis misi yang melibatkan personel Navy SEAL, kecil kemungkinan pesawat membawa perlindungan udara berat seperti jet tempur pengawal yang dapat menjelaskan minimnya perlawanan terhadap sistem pertahanan darat. Beberapa analis militer mempertanyakan bagaimana operasi tersebut dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melumpuhkan sistem pertahanan udara target. Dalam operasi khusus modern, netralisasi radar dan baterai rudal biasanya menjadi prioritas sebelum pendaratan pasukan elit. Fakta bahwa sistem Iran tetap aktif dan efektif menunjukkan adanya kegagalan perhitungan atau perubahan situasi taktis di lapangan. Kilang minyak yang menjadi titik tujuan operasi berada dalam zona perlindungan strategis. Infrastruktur energi Iran selama ini dianggap sebagai target sensitif dalam konteks tekanan geopolitik dan sanksi ekonomi. Oleh karena itu, lapisan pertahanan di sekitar fasilitas tersebut diperkuat, termasuk integrasi sistem radar jarak menengah dan pendek, serta jaringan komando terpusat yang mampu merespon dalam hitungan detik. Dampak strategis dari jatuhnya dua V-22 Osprey yang membawa personel Navy SEAL mulai terlihat dalam hitungan jam setelah insiden terjadi. Fokus utama kini bukan hanya pada kegagalan misi, tetapi pada implikasi militer dan geopolitik yang lebih luas. Kehilangan dua unit pesawat tilt rotor dalam satu operasi serta seluruh personel di dalamnya merupakan kerugian signifikan baik dari sisi operasional maupun simbolis. Di kalangan analis pertahanan, pertanyaan utama adalah bagaimana operasi beresiko tinggi tersebut bisa dijalankan di wilayah dengan sistem pertahanan udara aktif dan terintegrasi. V-22 Osprey selama ini digunakan untuk misi infiltrasi cepat, ekstraksi pasukan khusus, dan operasi jarak menengah dengan fleksibilitas tinggi. Namun, keunggulan mobilitas tersebut tidak dirancang untuk menembus wilayah yang sudah berada dalam kondisi siaga penuh tanpa dukungan penekan pertahanan udara. Indikasi sementara menunjukkan bahwa tidak ada serangan pendahuluan terhadap radar atau baterai rudal di sekitar kilang minyak yang menjadi target. Artinya, kedua pesawat memasuki zona tersebut dengan resiko deteksi tinggi. Jika misi dirancang sebagai operasi kejutan, maka efektivitas sistem pertahanan Iran membuktikan bahwa elemen kejutan tidak tercapai. Jika misi dimaksudkan sebagai operasi terbatas dengan asumsi celah pertahanan, maka asumsi tersebut terbukti keliru. Kehilangan personel Navy SEAL juga menjadi perhatian serius. Unit ini dikenal sebagai pasukan khusus elit dengan pelatihan intensif untuk operasi rahasia dan lingkungan beresiko ekstrim. Kehadiran mereka dalam misi ini mengindikasikan tingkat sensitivitas tinggi terhadap target. Namun kegagalan total tanpa korban selamat menandakan bahwa skenario darurat seperti pendaratan paksa atau evakuasi udara tidak sempat dilakukan. Dari sisi Iran, keberhasilan sistem pertahanan udara dalam menjatuhkan dua pesawat sekaligus menjadi pesan strategis. Ini menunjukkan kesiapan dan efektivitas jaringan pertahanan yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Integrasi sistem radar dan rudal yang diberikan Rusia disebut-sebut sebagai faktor penentu. Bagi Teheran, insiden ini memperkuat narasi bahwa wilayah udara mereka tidak dapat ditembus dengan mudah. Keterlibatan teknologi Rusia juga menambah dimensi baru dalam persaingan kekuatan global.
Walaupun tidak ada konfirmasi bahwa personel Rusia terlibat langsung dalam pengoperasian sistem tersebut, fakta bahwa perangkat tersebut mampu menghadapi platform militer canggih Amerika akan menjadi bahan evaluasi di banyak negara. Negara-negara yang selama ini mengandalkan sistem pertahanan Barat kemungkinan akan mencermati performa sistem Rusia dalam kondisi tempur nyata. Sementara itu, pasar energi global mulai merespons ketegangan ini. Kilang minyak yang menjadi lokasi insiden merupakan bagian dari jaringan distribusi penting. Walaupun tidak dilaporkan mengalami kerusakan akibat penembakan, fakta bahwa terjadi operasi militer di sekitarnya meningkatkan resiko gangguan produksi atau distribusi. Lonjakan harga minyak dalam beberapa jam setelah kabar insiden beredar menjadi indikator awal kekhawatiran pasar. Di Washington, tekanan politik diperkirakan meningkat. Pemerintah akan menghadapi tuntutan klarifikasi terkait tujuan operasi dan evaluasi resiko yang diambil. Setiap keputusan untuk melakukan operasi di wilayah sensitif selalu melibatkan perhitungan strategis tingkat tinggi. Jika misi ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar, maka kegagalannya dapat mempengaruhi rencana lanjutan di kawasan tersebut. Tahap berikutnya dari insiden ini memasuki ranah politik, diplomatik, dan kalkulasi militer jangka panjang. Setelah konfirmasi tidak adanya korban selamat, perhatian dunia beralih pada bagaimana kedua negara akan merespons situasi yang sangat sensitif ini. Dalam konteks hubungan yang sejak lama dipenuhi ketegangan, jatuhnya dua V-22 Osprey dengan seluruh personel di dalamnya menciptakan tekanan yang tidak bisa dianggap kecil. Di tingkat diplomatik, sejumlah negara mulai menyerukan penahanan diri. Organisasi internasional dan beberapa kekuatan besar meminta kedua pihak untuk menghindari langkah yang dapat memperluas konflik. Namun di balik seruan tersebut, aktivitas militer di kawasan justru menunjukkan peningkatan kewaspadaan. Armada laut di sekitar teluk dilaporkan mempertegat patroli, sementara pemantauan udara dilakukan secara lebih intensif. Bagi Amerika Serikat, insiden ini menimbulkan dua konsekuensi utama, dampak militer dan dampak politik domestik. Dari sisi militer, evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan operasi hampir pasti dilakukan. Setiap detil mulai dari intelijen awal, pemilihan jalur terbang hingga perhitungan kemampuan pertahanan udara target akan dianalisis. Kehilangan dua pesawat dan personel elit dalam satu misi bukan hanya kerugian materi, tetapi juga pukulan terhadap kredibilitas perencanaan operasi khusus. Dari sisi politik domestik, pemerintah akan menghadapi pertanyaan keras terkait otorisasi misi dan tingkat resiko yang disetujui. Operasi lintas batas tanpa pengakuan resmi selalu mengandung sensitivitas tinggi. Jika misi tersebut bersifat rahasia dan tidak diumumkan sebelumnya, maka tekanan untuk transparansi akan meningkat. Keluarga korban juga akan menuntut kejelasan mengenai tujuan dan urgensi operasi tersebut. Sementara itu, Iran memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi tawarnya di panggung internasional. Keberhasilan sistem pertahanan udara mereka dipresentasikan sebagai bukti kesiapan nasional dalam menjaga kedaulatan. Otoritas pertahanan Iran menyatakan bahwa respon dilakukan sesuai protokol standar terhadap ancaman yang memasuki wilayah udara tanpa izin. Mereka menekankan bahwa tindakan tersebut bersifat defensif. Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah implikasi terhadap hubungan Rusia dengan kawasan. Walaupun tidak ada bukti keterlibatan langsung dalam insiden, fakta bahwa sistem pertahanan Rusia berperan dalam penembakan akan menjadi sorotan. Negara-negara yang selama ini mempertimbangkan pembelian sistem serupa kemungkinan akan menjadikan insiden ini sebagai referensi evaluasi di medan nyata. Di pasar global, ketidakpastian mulai mempengaruhi persepsi resiko. Investor memantau potensi gangguan pada jalur distribusi energi dan kemungkinan sanksi tambahan. Setiap eskalasi militer di sekitar infrastruktur minyak Iran dapat berdampak langsung terhadap stabilitas suplai global. Lonjakan harga komoditas energi menjadi indikator bahwa pasar menilai situasi ini sebagai ancaman nyata terhadap keseimbangan kawasan.